Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Elisa Riani. Saya dari Teknik Industri Angkatan 2024. Nah, pada eh, tutorial Statistika 2 ini, saya dari kelompok 4, shift 2, di mana tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin membuat tutorial bagaimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan metode korelasi dan regresi pada modul 3. Nah, karena saya dari shift 2, di sini tugas mingguannya ada soal shift 2, di mana soalnya itu cuma ada satu, tapi ada 4 anaknya. Nah, sini aku mau bacain persoalannya dulu, permasalahannya dulu. Di sini ada seorang peneliti kesehatan ingin menganalisis hubungan antara jumlah langkah kaki harian dengan kadar kebugaran tubuh. Skalanya 100 sampai 100. Data berikut diperoleh dari 10 responden, di mana responden pertama itu langkah kakinya 4.000 dengan skor kebugaran 60, responden kedua langkah kaki 6.000 dengan skor kebugaran 70, responden 3 langkah kaki 8.000 dengan skor kebugaran 82, responden 4 langkah kaki 5.000 dengan skor kebugaran 65. Begitupun seterusnya, di sini sudah dijelaskan pada tabelnya ya teman-teman. Nah, di sini kita diberi tugas untuk menentukan, yang pertama itu kita menghitung koefisien korelasi yang didapatkan, lalu menjelaskan interpretasinya. Lalu yang kedua itu ada tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Nah, lalu selanjutnya tuh kita harus membuat scatter plot dari data tersebut dan jelaskan pola yang terbentuk dari scatter plot tersebut. Lanjut, yang terakhir tuh kita harus menjelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis yang telah kita lakukan. Oke teman-teman, karena kita sudah tahu nih permasalahannya, lanjut kita ke pemecahan permasalahannya. Di mana untuk menyelesaikan permasalahannya ini kita menggunakan dua software. Software yang pertama itu ada software Excel dan software yang kedua itu ada RStudio. Oke, kita ke software Excel dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita udah di software Excel-nya, di mana software Excel ini kita cuman masukin data yang tadi ada di soal teman-teman. Itu kan ada data responden 1 sampai 10 dengan langkah kaki dan skor kebugarannya. Nah itu tinggal kita masukin ke Excel, terus Excel ini kita buat folder, di mana nanti foldernya itu yang akan digunakan di software RStudio, supaya software RStudio itu bisa membaca data yang ada di Excel ini teman-teman. Oke, mungkin langkah selanjutnya kita ke software Excel ya, teman-teman, untuk menyelesaikan permasalahan selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini kita udah di software RStudio, di mana di sini aku udah membuat codingannya. Seperti biasa, codingan pertama itu kita harus menginstal package-nya. Di sini mungkin kita running dulu ya, teman-teman. Nah, setelah kita menginstal package-nya, kita langkah selanjutnya ialah mengaktifkan package ya. Oh, ini kita harus restart dulu ya, teman-teman. Ya, teman-teman, di sini aku udah ngaktifin package-nya. Nah, setelah mengaktifkan package, kita langsung saja ke menginput data. Di mana menginput datanya itu, kan tadi kita sebelum ke software RStudio, kita tuh naruh data di software Excel ya, teman-teman. Di mana software Excel-nya itu ditaruh di folder yang sama di software RStudio ini, supaya data yang ada di software Excel itu terbaca. Nah, di sini kita masukin nama dari dari file Excel-nya teman-teman. Lalu lanjut ke menginput data. Ini. Nah,
Terus di sini udah masuk ke soal satu. Setelah menginput data, kita masuk ke soal satu, di mana soal nomor satu itu kita menghitung koefisien korelasinya. Oke, setelah itu kita membuat scatter plotnya. Kita masukin aja, langsung kita running aja. Nah, setelah membuat scatter plot itu kan kita disuruh garis regresi ya, teman-teman. Kita membuat garis regresi. Oke, setelah itu kita mencari persamaan model regresi linear sederhananya. Teman-teman, di sini aku mau jelasin dulu hasil yang kita dapat dari soal nomor satu. Di mana untuk koefisien korelasinya itu didapetinnya itu R-nya tuh 0,99, yaitu sama dengan 1. Berarti nilai ini tuh nunjukin kalau hubungannya tuh hubungan positifnya tuh sangat kuat, di mana bisa dibilang tuh hampir sempurna antara jumlah langkah kaki sama skor kebugarannya. Artinya tuh semakin banyak langkah kaki yang dilakukan per harinya, semakin tinggi juga tingkat kebugaran seseorang itu. Nah, lanjut ke persamaan regresinya. Di sini nilai akhir tuh didapat persamaan regresinya itu koefisiennya itu 38,04 sama 0,0055. Nah, penjelasannya tuh di mana konstantanya itu yaitu 38,04. Kalau langkah kakinya 0, maka skor kebugaran diperkirakan sekitar 38, teman-teman. Nah, koefisiennya itu 0,0055. Kayak setiap tambahan satu langkah tuh ningkatin skor kebugaran sekitar 0,0055 poin. Tuh. Dimana untuk scatter plotnya itu polanya di sini tuh ditampilin titik-titiknya tuh membentuk pola garis naik, yaitu linear. Nggak ada penyimpangan yang besar, di mana polanya tuh sangat rapat mengikuti garis lurus. Kesimpulannya tuh si hubungan linearnya positifnya itu yang sangat kuat. Nah, yang terakhir, hubungan antar variabelnya itu terdapat hubungan linear positif yang sangat kuat antara langkah kaki dan kebugaran. Aktivitas fisik atau langkah kaki itu berperan besar dalam meningkatkan kebugaran. Di sini kan kita udah terlihat jelas ya teman-teman dari skor kebugaran ini dari plotnya, di mana setiap kita memperbanyak langkah kaki kita, itu tuh skor kebugarannya akan semakin naik teman-teman. Jadi di sini terbukti konkret kalau eh, berapa banyak langkah kaki yang kita lakukan setiap harinya itu mempengaruhi kebugaran tubuh kita. Oke, mungkin cukup sampai sini penjelasan pada modul 3 ini dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan bisa dipahami dengan baik. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton sampai akhir.